Adapun pengeluaran sejumlah Rp3.920.000 jika setelah terima kasih sampai pada hari ini berjumlah Rp17.255.000. Demikian keadaan lokasi dari Kecamatan Raya sampai pada saat laporan ini kami sampaikan. Untuk selanjutnya kepada jemaah yang ada samsudin banyak mengkau untuk dipenuhi terlebih dahulu, kemudian bagian komunikasi untuk disilat terlebih dahulu agar tidak mengganggu ataupun mengemuskan kita di dalam kita menjalankan ibadah salat Jumat pada siang hari ini. Baiklah, karena waktu sudah masuk untuk itu salat Jumat akan bisa kita mulai kepada Bapak Ustaz Haji Bunyamin SMA, Bapak Dr. Azki Haji Asyari Silat maupun Bapak Haji Silakan. Sekian, terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi amarna bil ijtihadi wal intisam bi hablillahi matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Al-Baqarah rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwa wa ta'ati la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin wa tasbiqu ala ma fa'alu fa'antum nadimin. Amma ba'du. Masyaallah muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Mari kita bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang telah dilimpahkan kepada kita sampai dengan saat ini. Cukup banyak nikmat Allah yang telah dicurahkan kepada kita sampai Allah berfirman dalam surat Al-Rahman, "Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Nikmat apa lagi yang kamu dustakan? Kelihatannya kata-kata ini, firman ini memberikan koreksi pada kita bahwa banyak kita itu tidak mensyukuri nikmat itu. Maka kemudian Allah Fatihaina Irobikum nikmat apa lagi yang kau dustakan. Mudah-mudahan tidak termasuk orang yang tidak berdusta. Mari bertakwa pada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Takwa di dalam agama kita bukan ada seremonial dalam arti pengertian pada saat pacaran aja, kemudian diikuti dengan ucapan-ucapan itu. Tapi takwa di dalam Islam adalah merupakan keyakinan, iqrar bilisan. Kita mengucapkan dengan lisan. Wa tasdiqu bi qalbihi, kemudian hati kita meyakini, wa amalu bil arkan, kemudian kita amalkan bentuk ketakwaan. Maka bagi jamaah tentu ketakwaan hari ini pasti dan diharapkan lebih baik daripada ketakwaan yang lain. Jamaah juga ya dirahmati Allah. Pada siang hari ini kami membawakan satu judul khutbah, bijak menerima informasi digital. Baru-baru ini Kementerian Komunikasi dan Digital mengungkapkan hampir 200.000 anak di Indonesia terpapar judi online, termasuk sekitar 80.000 anak berusia di bawah 5 tahun. Jadi yang 8 dari 200.000 ini, yang 80.000 ini anak-anak kelas 4. Judi online adalah scam yang sistemnya memastikan pemain hampir selalu rugi dan kalah dalam jangka panjang. Untuk itu, semua pihak harus menjadi garda edukatif, saling mengingatkan serta melindungi keluarga dan anak-anak kita dari maraknya praktek ilegal. Pemberantasan judi online tidak cukup hanya melalui pemutusan akses dan penindakan hukum, tetapi juga perlu memperkuat literasi digital dan kesadaran. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kehidupan manusia pada zaman sekarang ini tidak lagi dapat dipisahkan dari teknologi informasi. Hampir setiap hari kita menerima informasi, berita, video
pesan berantai, media sosial dan sebagainya lewat handphone yang kita miliki. Namun apakah semua informasi itu kita terima bisa benar semuanya? Tentu saja tidak. Maka kita perlu selektif di dalam mengolah dan menerima serta mungkin men-share berita-berita digital. Bahkan berita-berita yang mungkin tidak baik tidak perlu kita teruskan kepada saudara-saudara kita, kenalan kita atau siapa. Maka dari itu perlu kita ketahui bahwa kemajuan di era digital ini, khususnya HP yang selama ini menjadi hal yang sangat dirindukan oleh setiap manusia dan khususnya di wilayah kita, ini perlu kita batasi dan kita khususnya bagi anak-anak. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, Islam telah lama memberikan pedoman yang sangat jelas pada umatnya dalam menyikapi informasi, yaitu dengan tabayun, memeriksa kebenaran dari berita-berita yang kita terima. Kita tidak perlu sekaligus mempercayai dan menyebarkan. Sebagaimana firman Allah yang tadi kita bacakan di dalam khutbah kita, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan satu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesali perbuatan itu. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, Rasulullah juga telah memberikan peringatan yang sangat tegas tentang bahaya menyebarkan informasi tanpa mematikan pikiran. Beliau bersabda, cukuplah seorang dianggap berdusta ketika dia menceritakan apa yang dia dengar dan tidak diseleksi. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa tidak semua informasi yang kita dengar harus kita sampaikan kepada orang lain. Kita perlu menahan diri menyaring informasi dan memastikan kebenaran. Untuk itu, maka orang yang bijak tentu saja akan bisa mengoperasikan, menggunakan handphone yang kita miliki atau media-media sosial yang kita ketahui dapat kita kendalikan sesuai dengan tuntunan syar'i yang telah difirmankan oleh Allah. Di dalam kemajuan teknologi informasi ternyata manfaatnya banyak sekali, tapi perlu juga diketahui bahwa apa-apa yang menjadi manfaat, entah itu berupa hiburan, kemudian memfasilitasi pembicaraan kita lewat HP, mulai dari hiburan, transparansi dan konferensi, pembelajaran di sekolah, sampai transaksi jual beli. Tentu saja perlu kita seleksi dan perlu kita ketahui sebaiknya harus bagaimana. Karena apa? Karena handphone yang kita miliki, media sosial yang kita miliki, banyak madorot, walaupun juga tidak sedikit manfaat, tapi madorot yang sedikit pun akan menghapus dari manfaatnya. Untuk itu, maka tugas kita adalah meminimalisasikan kebutuhan HP kita, kebutuhan alat-alat komunikasi kita dengan sebaik. Ingatlah bahwa setiap kata yang kita ucapkan dan informasikan yang kita sebarkan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Berhati-hatilah dengan lisan kita, jari-jari kita di media sosial.
Jangan sampai salah kirim dan beberapa detik justru menjadi dosa yang terus menaik. Barakallahu wa rabbil alamin. Wa nafa'ani wa iyyakum ayati wa dzikri ila abadahu inna wa sallam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i min barwa innaka syabirun qarib mujibud da'wat wa ya qadir al-hajat. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taqabbalan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma arina bisyarril maut wa najatan minan nar wal aqab wal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.